Halo, selamat datang kembali. Jika kemarin kita membahas soal langkah pertama menuju pendewasaan, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar. Apa arti menjadi manusia? Pernahkah kamu berhenti sejenak melihat diri kamu sendiri di cermin dan bertanya, apa sebenarnya arti keberadaan kamu di dunia ini? Mengapa saya merasa, berpikir, dan bertindak seperti ini? Hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan besar itu. Bukan hanya dari sudut pandang teoritis, tetapi juga dari perspektif yang praktis dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita mulai. Jadi manusia adalah sebuah keistimewaan. Kita adalah makhluk yang unik karena kemampuan kita untuk berpikir, merasa, mencipta, dan bermimpi. Namun apa sebenarnya yang membedakan manusia dari makhluk lain? Satu, yaitu adalah kesadaran diri. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk sadar akan diri kita sendiri. Kita tidak hanya hidup, kita merenungkan kehidupan. Kita bertanya, siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Kedua adalah emosi yang kompleks. Kita merasakan cinta, harapan, kecemasan, bahkan kesepian. Emosi ini bukan kelemahan, tetapi bagian dari kekuatan kita sebagai manusia. Ketiga adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang. Manusia adalah makhluk yang terus berkembang, jadi kita tuh belajar dari kesalahan, menciptakan solusi untuk masalah, dan tumbuh melalui pengalaman tersebut. Namun, di balik itu semua, ada tanggung jawab besar menjadi manusia. Karena menjadi manusia berarti kita harus menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana dan dengan penuh kesadaran. Kemudian, apa artinya menjadi manusia di era sekarang ini? Yaitu, di saat dunia ini semakin kompleks, teknologi, media sosial, dan gaya hidup modern seringkali membuat kita lupa akan esensi menjadi manusia. Kita terjebak dalam kesibukan, membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan kehilangan makna hidup sama sekali. Jadi, apa artinya menjadi manusia di era sekarang atau era modern ini? Kembali ke kesadaran diri. Jangan biarkan dunia luar menentukan siapa diri kita. Kenali diri kita dan pahami apa yang benar-benar penting bagi kita sendiri. Kemudian, hidup dengan nilai. Jangan hanya hidup untuk tujuan materi. Temukan nilai yang membimbing Anda seperti kejujuran, empati, atau cinta. Karena kemudian ini bakal menjadi prinsip kita sebagai seorang manusia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berhubungan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Jangan abaikan hubungan kita dengan keluarga, teman, atau komunitas. Karena hubungan seperti ini yang pada akhirnya memberikan makna sejati di dalam hidup kita. Salah satunya. Namun, menjadi manusia tidak selalu mudah. Ada 3 tantangan utama yang sering kita hadapi, yaitu ketidakseimbangan emosi. Kadang kita merasa terlalu marah, terlalu sedih, terlalu cemas. Kita seringkali terjebak dalam emosi tanpa memahami sumbernya dari mana. Terus kedua adalah tekanan untuk sukses. Definisi sukses itu gimana coba? Masyarakat modern cenderung seringkali mengukur manusia berdasarkan pencapaian atau prestasinya. Tetapi apakah benar pencapaian atau prestasi adalah salah satu atau satu-satunya alat ukur untuk menilai seseorang atau manusia? Kemudian kesulitan selanjutnya adalah ketidakpastian tentang hidup kita sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima bulat-bulat dan kita pahami sebagai seorang manusia. Jadi bagaimana kita bisa memahami dan menerima diri kita sebagai manusia? Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan. Pertama adalah renungkan tentang kehidupan kamu. Luangkan waktu setiap minggu untuk merenungkan kehidupan kita sendiri. Tanyakan pada diri sendiri tentang apa yang membuat saya bahagia, apa yang saya pelajari sejauh ini dari kesalahan-kesalahan dan pengalaman saya. Lalu apakah saya hidup berdasarkan nilai-nilai yang saya miliki atau prinsip-prinsip yang sudah saya tentukan. Kedua adalah kenali dan terima emosi kita. Jangan melawan emosi sendiri, tetapi cobalah untuk memahaminya. Ketika kita marah, tanyakan, mengapa saya merasa seperti ini? Ketika kita sedih, kita bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang kita butuhkan saat ini? Ketiga adalah bersyukur terhadap hal-hal yang sudah kita miliki dan kita alami. Kehidupan manusia itu dipenuhi dengan momen-momen kecil yang sangat indah, kalau kita benar-benar aware. Bersyukur atas hal-hal kecil, salah satunya adalah seperti secangkir kopi pagi hari, atau suara hujan rintik-rintik di loteng, yang akan membantu kita melihat keindahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima adalah menjadi pribadi atau menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap hari. Tetapi ingat, menjadi manusia yang lebih baik bukan berarti menjadi seseorang yang sempurna. Sebaliknya, itu berarti kita bisa menerima ketidaksempurnaan kita sendiri dan berusaha untuk bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Saya bakal bagi 3 prinsip utama yang kamu bisa tanamkan ke dalam diri, yaitu yang pertama adalah empati. Belajar memahami orang lain.
Bahkan ketika kamu merasa bahwa kamu nggak setuju sama mereka sama sekali. Lebih aware dan sadar. Aware dan hadir di setiap momen. Jangan biarkan hidup kamu tuh berlalu begitu aja. Kalau bisa capture semuanya. Kalau bisa ambil semua hal-hal kecil dan pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar kamu. Kemudian ketiga adalah keberanian. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Biarkan hal tersebut menjadi pembelajaran. Dan ya, coba lagi. Karena keberanian itu seperti kemauan adalah salah satu kunci untuk kita bertumbuh sebagai seorang manusia. Seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, saya akan memberikan kamu sedikit tantangan. Kali ini luangkan waktu selama 15 menit dan renungkan satu pertanyaan besar berikut ini. Apa arti hidup bagi saya? Kamu bisa tulis jawabannya di dalam jurnal gitu ya, karena kamu bakal mulai journaling. Bisa diskusiin sama teman atau keluarga. Tapi kalau misalnya memang kamu lebih mudah untuk prosesnya dengan diri sendiri, nggak apa-apa, bisa berbicara dengan diri sendiri dalam hati. Yang jelas tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Karena yang paling penting adalah proses dari refleksi itu sendiri. Yang jelas menjadi manusia adalah perjalanan yang sangat panjang. Tidak ada peta, tidak ada manualnya, karena kita semua hidup pertama kali dalam hidup ini, dan semua kehidupan dari setiap manusia itu unik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, terus bertumbuh, dan terus mencoba memahami diri kita sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ingat juga, nggak apa-apa untuk merasa tersesat atau kebingungan, karena itu adalah bagian dari perjalanannya juga. Yang penting kita nggak pernah berhenti, kita terus bertanya, kita terus introspeksi, dan tidak kehilangan keinginan untuk berkembang. Saya bakal nemenin kamu di dalam perjalanan ini, jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan kalau misalnya kamu punya masalah pribadi yang kamu bingungkan sebagai seorang manusia, kamu merasa tersesat dan merasa di tengah-tengah kabut, bisa komentar di bawah dan kita mungkin bisa diskusi. Oke, gitu aja.